Halo semuanya, bertemu kembali dengan Kak Masta. Kali ini renungannya berjudul Belajar Menjadi Bijaksana. Bijaksana, siapa yang tidak tahu perkataan ini? Semua orang ingin bersikap bijaksana. Semua orang ingin diperlakukan dengan bijaksana. Tapi semua orang pun tahu sikap bijak itu tidaklah gampang. Bijaksana atau hikmat mempunyai banyak arti. Bijaksana berarti arif, bisa membuat pertimbangan yang baik, bisa membuat pilihan atau keputusan yang tepat. Tenggang rasa, tahu diri, panjang pikiran, bisa menghargai orang lain, dan sebagainya. Bijaksana berarti mengetahui apa yang baik dan melakukannya. Kitab Injil mencatat, Yesus memuji sifat bijak seorang ahli Taurat yang menjawab bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain lebih penting daripada segala kegiatan agama. Markus 12 ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Semua orang perlu belajar menjadi bijak. Makin tambah usia, makin perlu bertambah bijak. Makin besar tanggung jawab, maka makin besar kebutuhan untuk bersikap bijak. Kamu seorang pelajar perlu bijak untuk mengatur waktu. Pokoknya setiap orang perlu mempunyai sikap bijak atau hikmat. Sifat bijak terasa lebih perlu kalau kita menghadapi situasi yang sulit atau saat kita harus membuat keputusan yang sulit. Apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kupilih? Begini salah, begitu salah. Kita jadi bingung. Pada saat itu kita merasakan betapa perlunya bisa bersikap bijak. Tetapi kenyataannya seringkali kita kurang bijak dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Salah membuat pertimbangan, kurang perhitungan, kurang hati-hati, salah ambil keputusan. Kemudian barulah kita menyesal, ketika itu saya kurang bijak. Apakah kita bisa bijak? Tentu saja bisa. Dalam Yakobus 1:5 dituliskan, apabila di antara kamu ada yang kekurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Bagaimana caranya? Atau apa syaratnya meminta sikap bijak? Pengarang Amsal menjawab, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Pengetahuan di sini bukan sekedar berarti ilmu adik-adik, melainkan mengetahui yang baik. Lalu, apa artinya takut akan Tuhan? Amsal menulis takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang dimaksud di sini bukanlah takut yang artinya ngeri atau gentar, melainkan hormat atau taat. Yang bisa berarti hormat yang mendalam. Hormat akan Tuhan itulah syarat memperoleh sifat bijak. Tetapi bagaimana caranya kita menghormat Tuhan? Kamu menghormati orang tua atau guru kamu dengan bersikap pantas, mengindahkan, berdiam, mendengarkan dan tunduk kepada mereka. Kalau kita berhadapan dengan presiden, gak mungkin kita asal ngomong nyerocos begitu saja, bukan? Tentu kita akan tenang dan diam. Apakah kita suka tenang dan diam di hadapan Tuhan? Apakah berdoa sudah merupakan sikap berdiam diri di hadapan Tuhan? Belum tentu. Sebab seringkali waktu kita berdoa, pikiran kita ini penuh dengan pokok ini, pokok itu. Dan mulut kita sibuk mengeluarkan banyak perkataan. Di manakah hormat kita pada saat itu? Kitab Khotbah memperingatkan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Khotbah 5:1. Untuk itu, kita perlu berdiam diri, sebab bagaimana kita bisa mendengar petunjuk Tuhan kalau kita sendiri sibuk berbicara? Dalam kehidupan kita sering menghadapi persoalan yang sulit dan rumit. Saat itulah kita memerlukan keputusan yang bijak. Untuk itu, langkah pertamanya adalah berdiam diri dan meneduhkan hati. Pada saat teduh itu Allah membisikkan sesuatu di hati sanubari kita, sesuatu yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang bijak. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari memiliki sikap yang bijaksana. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.